Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosianti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, UMKM naik kelas itu menjadi jargon dan juga program hampir di semua institusi, baik itu yang menyangkut pemerintahan yang memang menjadi dinas ataupun kementerian pengampunya, ataupun juga swasta, baik itu perbankan swasta atau mungkin mereka yang memang secara independen punya kepedulian terhadap UMKM. Nah sekarang persoalannya, pertanyaan di era digital ini yang disebut dengan UMKM naik kelas itu naik kelas kemana dan bagaimana ukurannya? Hari ini kita akan berbincang, di studio telah hadir Mas Fajri Hidayat. Beliau adalah General Manager dan juga Co-Founder dari Digi Smart Pro. Kita akan sapa dulu, selamat malam Mas Fajri. Selamat malam. Baik. Ibu. Menarik, UMKM naik kelas di era digital. Sebetulnya yang seperti apa yang dikatakan naik kelas? Sebelum naik kelas itu kondisinya bagaimana? Setelah naik kelas, targetnya itu harus seperti apa? Baik, saya akan menjelaskan dulu seperti ini ya. Kalau misalkan biasanya UMKM itu kan hanya memproduksi saja. Nah, memproduksi saja, terus kemudian mereka mengemas, selanjutnya adalah memasarkan produk itu titip dengan toko-toko yang ada, misalnya toko souvenir, toko oleh-oleh dan sebagainya. Nah, kita sekarang punya misi bahwa bagaimana menaik kelaskan mereka itu dengan cara digitalisasi. Nah, mereka supaya mengenal bagaimana promosi secara digital, baik itu di media sosial, marketplace, atau bahkan yang lebih maju lagi mungkin mereka memiliki website sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, kalau boleh di capture atau kondisi kita saat ini yang Mas Fajri pendampingan, UMKM di Kalsel itu kondisinya seperti apa? Apakah betul-betul masih di bawah dalam kapasitasnya terkait melek digital ini atau kondisinya sudah seperti apa? Iya, kebetulan saya sendiri pendamping UMKM ya, dari dinas baik itu kota ataupun provinsi. Nah, sering saya diberikan kesempatan untuk mendampingi mereka baik secara workshop ataupun seminar dan sebagainya. Nah, sebenarnya begini, kadang UMKM ini kadang-kadang merasa mereka itu gaptek atau gagap teknologi. Nah, inilah tugas kita supaya mereka tidak gaptek seperti tadi. Jadi melek teknologi ya. Betul sekali, Ibu. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu memberi penjelasan kepada mereka. Sudah saatnya mereka ini harus melek digital. Sudah saatnya mereka harus naik kelas. Karena nggak bisa lagi, karena kita persaingan itu berbagai macam. Nah, bagaimana kita mengatasinya, yaitu bisa kita tadi dengan mengadakan workshop dan sebagainya. Atau bahkan kita pernah mengadakan yang namanya inkubator. Inkubator bisnis, di mana tidak hanya mereka memasarkan secara konvensional tapi juga dengan dunia digital seperti itu. Oke, kondisinya sendiri seperti apa dalam gambaran? Nah, kondisi UMKM-nya? Kondisinya kadang-kadang mengalami kesulitan ya dalam hal ini menghadapi orang-orang yang mungkin usianya sudah lanjut dan sebagainya. Nah, tapi kita bisa atasi dengan kalau bisa mereka itu didampingi oleh orang-orang di sekitarnya. Misalkan baik itu anaknya atau krunya mereka atau bagaimana ya yang bisa kira-kira menuntun mereka sendiri itu agar bisa melek digital tadi. Nah, jadi kadang-kadang kan mereka ini orang yang sudah tua, terus kemudian merasa bahwa sudah nggak mungkin belajar lagi gitu. Tapi sudah nggak masuk gitu lah dengan ilmu baru. Iya. Tapi dengan didampingi oleh anak mereka, mereka bisa jadinya ya. Jadi ada kadang itu UMKM yang sebenarnya itu mereka ingin sekali, tapi tidak tahu bagaimana cara memulainya kadang. Itu yang biasanya seperti itu. Baik. Mas Fajri tadi mengatakan bahwa ternyata kadang-kadang menjadi mentor yang diminta oleh dinas. Betul. Ataupun mungkin juga alur kementerian atau sekarang juga ada swasta yang berkumpul untuk bisa menginisiasi naiknya UMKM ini. Nah, kalau melihat seperti ini sebetulnya program-program di kedinasan ataupun juga mungkin di kementerian dan juga swasta baik itu perbankan ataupun yang lainnya kan kadang akhirnya jalan sendiri-sendiri. Betul. UMKM-nya itu saja bertabrakan dan bagaimana proses menyatukan dan sebetulnya kondisi lapangan saat ini seperti apa? Baik, ini memang sering saya alami ya ketika
dinas-dinas berlomba-lomba membuat yang namanya seperti ya CSR ya, Corporate Social Responsibility, yang mirip seperti itulah ya mungkin programnya, karena mereka kan punya binaan masing-masing nih. Ya kadang ada egosentris di situ ya. Betul, ada dinas A, dinas B, dinas C. Orangnya yang hadir ya itu juga. Gitu. Tapi dalam hal ini nggak masalah ya. Kita inginkan dari semua itu kan kita pada prinsipnya tidak mungkin Intan itu ada jutaan terus pasirnya satu. Ya kan seperti itu. Tapi Intan itu adanya di jutaan butiran pasir. Nah, dari situlah kita nggak masalah, misalkan dari peserta itu ada 300 misalnya peserta itu. 2-3 aja dari mereka itu kita sudah alhamdulillah sekali. Yang tumbuh Dan mereka karena begini, untuk mewujudkan bahwa mereka itu bisa menguasai itu kan memang tidak mudah. Perlu konsistensi, perlu komitmen yang tinggi dan sebagainya, bagaimana mereka mengupload, terus kemudian bagaimana mereka membuat foto produk yang bagus dan sebagainya. Ya 2-3 aja sudah, menurut kita sudah syukur sekali. Dan itu menunjukkan satu indikasi yang bagus menurut kami. Baik, inkubator bisnis tadi Mas Fajri sudah mengatakan soal itu, dan sebelum ini kita juga sudah mewawancarai tim kawal inkubator ya yang fokus di Kota Banjarmasin. Sebetulnya program inkubator bisnis baik di kabupaten kota ataupun mungkin yang dibidani oleh provinsi, kondisi Kalsel seperti apa? Ya. Jadi kalau inkubator bisnis itu kita pernah adakan, di mana saya sebenarnya bukan kita penyelenggaranya, tapi kita diundang dari dinas terkait, terus mereka untuk membantu mereka seperti itu. Nah, kalau kita melihat seperti itu, sebenarnya konsistensi kalau misalnya inkubator itu kan lebih intensif. Nah, itu yang lebih bagus. Lebih bisa memunculkan mutiara itu ya. Betul. Jadi Intan tadi juga bisa kita perbanyak. Intan dan mutiara. Iya, bahkan kita poles lebih bagus lagi. Jadi mereka lebih fokus ya. Betul. Tidak hanya pelatihan begitu saja yang hilang ya. Jadi mereka yang sudah bagus akan jadi lebih bagus. Mereka yang melihat misalkan gini, loh dia aja bisa, kenapa saya enggak? Kan seperti itu ya, rasanya begitu. Baik, sekarang kita ingin bicara fokus ke Digi Smart Pro ya. Digi Smart Pro ini adalah pasti murni bisnis, ya kan? Iya, betul. Murni bisnisnya yang membantu, kebetulan klien-kliennya adalah para UMKM yang difasilitasi oleh dinas ataupun institusi terkait. Betul. Sebetulnya seperti apa sih berbisnis menjadi pendamping ataupun penyelenggara dari hal-hal yang sifatnya digitalisasi? Kita akan kembali masih dengan Mas Fajri sesaat lagi. Pemirsa, masih di Bincang Bisnis, kita tengah berbincang soal bisnis digital. Nah, ini Digi Smart Pro adalah salah satu institusi layanan untuk membantu mereka yang memerlukan aktivasi digital ya kan. Nah, sebetulnya di Digi Smart Pro sendiri apa layanan yang ditawarkan selain tadi pendampingan UKM kan itu hanya salah satunya. Ya. Apa yang dilakukan dan di situ seperti apa kondisinya? Baik, Digi Smart Pro ini kan lahir dari kelas kreatif yang dirintis oleh Pak Iwan. Beliau adalah founder dari kelas kreatif, terus kemudian diskusi nih sama saya bagaimana meningkatkan layanan tentang digital ini tidak hanya menyentuh ke UKM tapi juga menyentuh ke corporate. Nah, makanya kita membangun Digi Smart Pro ini supaya tidak bersentuhan dengan UKM saja, tapi kita juga bersentuhan dengan para corporate. Nah, misalkan kita sekarang itu memiliki kurang lebih sekitar 10 klien, di mana mereka ini sebenarnya gini ya, kalau kita bicara bahwa seperti sosial media dan sebagainya, itu kan ada corporate itu juga mereka tuh nggak kepegang. Jadi nggak kepegang, misalkan gini nih, ada satu usaha, dia sudah melakukan pemasaran baik secara digital dan sebagainya, tapi konsistensi dan komitmen mereka untuk mengupload, terus kemudian mengupdate dan sebagainya itu kurang. Nah, disinilah kita mengambil celah itu.
Oh, berarti di-outsource-kan ke DigiSmart Pro? Betul sekali. Oke, Iya, baik. misalnya ada bentuk seperti perumahan, terus ada alkah pemakaman, terus kemudian kampus dan sebagainya. Kita mengambil di situ. Oke. Mereka bisa misalnya punya tim sendiri misalnya yang digitalnya, misalnya tim medsos dan sebagainya. Tapi konsistensinya yang kita temukan bahwa mereka kurang. Oke. Misalkan kalau mereka update tentang bagaimana tiap hari ini ada kegiatan apa, terus besok ada kegiatan apa dan sebagainya, terus ada rencana apa. Misalnya kalau kampus itu ada penerimaan mahasiswa baru, kegiatan ini, kegiatan itu dan sebagainya. Nah, itu yang kurang terupdate. Oke. Dan Nah, tim DigiSmart Pro betul siap sekali. untuk membantu itu. Iya, Baik. Yang menarik adalah kadang-kadang pengertian orang digital itu teknologi yang hanya ngurusin tadi kan, bagian dari bisnis itu hanya mengurusi promosi atau marketingnya, seperti tadi sosial medianya, webnya, di marketplace-nya. Padahal kan secara keseluruhan perubahan menjadi digital itu bisa juga fintech-nya dan lain sebagainya. Apakah DigiSmart Pro juga masuk ke wilayah itu atau hanya di sisi marketing saja layanan? Oke, kalau kita untuk fintech mungkin masih terlalu jauh ya, mungkin masih nanti akan kedepannya bisa jadi ke sana. Tapi yang pertama yang kita inginkan itu adalah bagaimana seperti corporate itu dia membangun brand. Oke, artinya ke marketing ya? Ya, brand awareness lah yang kita inginkan. Karena kita tidak bisa dituntut misalkan kayak sales yang benar-benar hard selling. Ya, kalau hard selling mereka silahkan beriklan saja kan, mungkin seperti itu. Nah, tapi kalau kita misalnya membangun sebuah brand itu kan tentunya tidak mudah. Jadi harus membuat yang namanya awareness, interest, terus kemudian desire dan kemudian baru akhirnya itu action ya kan. Baik. Mediumnya apa? Hanya sosial media atau hal lain? Tidak hanya sosial media. Di sini kita bisa saja menggunakan media-media lain. Ya, media lain itu misalnya kita akan menggunakan misalnya marketing intelligence. Ya, misalkan ada company A nih, pengen tahu kegiatan dari kompetitornya. Nah, kita bisa terjunkan tim kita untuk men-SWOT analisis kegiatan-kegiatan yang ada itu. Basicnya dari sosial media juga? Bisa sosial media, bisa kita ke lapangan langsung. Oke. Artinya tetapi ujungnya adalah lebih ke hal-hal sifatnya marketing di sosial media, di platform itu ya? Betul, Oke, baik. betul sekali. Kalau kita bicara marketplace, artinya itu sudah tidak lagi hanya memfasilitasi terkait keilmuan dan sharing knowledge-nya. Ya. Tapi kalau marketplace itu sampai masuk di situ sudah ke eksekusi itu. Betul. Kalau misalkan tadi UMKM. Sejauh mana DigiSmart Pro ini memfasilitasi itu kepada klien yang baik itu tadi UMKM ataupun mungkin juga swasta? Ya, begini. Sebelumnya kan kita melihat ya bagaimana apa yang diterapkan oleh dinas untuk mengadakan pelatihan dan sebagainya. Kadang-kadang itu hanya kulit-kulitnya saja. Jadi mereka hanya diberi gambaran bagaimana menjual produk dan sebagainya, bagaimana pelatihan dan sebagainya. Nah, strateginya yang mereka tidak dapat biasanya. Strateginya itu kan perlu satu bimbingan yang khusus supaya kita bisa transfer knowledge itu bukan hanya kulitnya saja, tapi ibaratnya itu daging-dagingnya juga kita kasih. Jadi seperti itu. Jadi praktisnya apa tuh? Ya, praktisnya misalnya ketika mereka begini, kalau di pelatihan biasa itu kadang mereka ketika kita tahu gambaran sekelumit tentang bagaimana itu berbisnis di marketplace, biasanya bahkan tidak menyentuh pada misalnya dia membuat akun. Ya, bagaimana akun itu supaya jadi akun yang profesional, akun salah satu dari marketplace tersebut. Ya. Terus kemudian misalnya juga bagaimana strateginya supaya cepat kita mengatur bahwa nggak capek-capek kita mengupload. Misalnya mengupload massal, produknya massal dan sebagainya. Terus kemudian juga bagaimana strategi beriklan yang tepat seperti apa, terus kemudian promosinya seperti apa. Nah, ini merupakan makan waktu sehingga mereka harus jelas dari awal sampai akhir. Ya. Baik, artinya kalau ke UMKM knowledge-nya diinfokan, betul, caranya dikasih tahu. Betul. Satu sisi, tetapi kalau mereka tetap tidak mampu, tim DigiSmart Pro siap untuk menjadi fasilitator begitu. Betul. Ya? Bahkan kita ajari mereka mulai dari nol
bahkan mereka bebas mengulang sampai bisa. Bisa. Baik, ada hal menarik jika tadi disampaikan bahwa semua kan butuh proses, termasuk Betul. adalah ketika kita ketemunya dengan company yang B2B ya. Betul. Nah, ketika ketemu dengan company yang B2B, layanan itu pasti ada harganya dong. Betul. Nah, itu layanan ada harganya. Apakah berbeda antara bisnis dengan yang UMKM? Karena UMKM udah diajari berkali-kali nih nyerah nih akhirnya. Udah deh dibantuin aja. Nah, itu tuh seperti apa? Iya, kalau UMKM bisa kita kasih harga spesial pastinya. Ya, kita nggak mungkin mengambil profit yang banyak daripada UMKM. Ya, pasti. Kedinasan dong, boleh ya? Kalau yang boleh. Oke. Kita kalau B2B kita memang mengarahnya pasti kita layanan khusus. Bahkan kita mungkin Ibu bisa membayangkan seperti halnya kita mau merekrut security. Seperti kita jadi outsourcingnya. Kalau biasanya itu outsourcing itu adalah SPG, terus kemudian security. Nah, ini kita tim digital marketing. Nah, kita akan membuatnya seperti itu dan sudah ada beberapa permintaan untuk itu. Baik, kita bicara range ya. Karena kan orang-orang ini pengen tahu juga kalau kita titipkan promosi dan marketing awareness kita ke DigiSmart Pro, itu biasanya kita perlu menyisihkan budget itu berapa? Ranknya dari berapa sampai berapa sebetulnya kalau dibantukan dikelola? Baik, kita kalau untuk bantu kelola itu sebenarnya budget kita tuh termasuk yang murah. Ya, karena kita pertama kita yakin bahwa kita juga baru, ya, terus kemudian kita juga melihat bagaimana ini sesuai apa tidak dengan si company atau corporate yang B2B tadi. Jadi kita untuk B2B kita mulai range-nya tuh dari 2.500.000 sampai 6 juta. Per bulan? Per bulan. Per bulan atau per editional? Per bulan, apa? tapi itu kontrak harus ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Dan proses upload dan sebagainya sesuai kesepakatan ya? Sesuai kesepakatan. Bahkan mereka bisa juga customize service. Misalnya mereka punya tim sendiri untuk yang upload. Terus kemudian kita siapkan video, terus siapkan nyiapin kontennya aja. Betul, kontennya, copywritingnya dari kita dan sebagainya itu nggak masalah. Jadi kita akan customize. Ada banyak layanan. Ada banyak. Ternyata memang pengetahuan tentang digital, termasuk juga tadi konten kreator dan lain sebagainya itu menjanjikan cuan tersendiri ya. Ini tadi secara tidak langsung Mas Fajri menyatakan itu dan setiap perusahaan pasti memang harus mengalokasikan budget untuk ini di era yang sekarang ya. Tadi angkanya masih oke lah 2,5 sampai 6 itu adalah range-nya. Nah, peminatnya seperti apa kondisi sekarang? Peminatnya karena kita baru, kita terus terang tadi kita punya 10 klien yang sudah eksis. Dan itu yang dikelola? Betul, ini yang dikelola, terus kemudian ini terus akan bertambah seiring ada permintaan dan sebagainya. Dan kami yakin juga banyak sekali di luar sana itu B2B yang masih belum kegapai. Ya, kita belum ini masih kita untuk hanya sekedar pertemanan dulu nih kebanyakan. Ya, belum kita benar-benar memarketingkannya secara penawaran. Kita belum masuk ke penawaran. Kenapa artinya, masih belum? Karena masih baru ini? Masih baru tadi ya, kita belum, krunya juga belum cukup dan sebagainya. Nanti suatu saat kita juga akan lebih luas lagi. Tantangan terberatnya apa? Dengan tadi, kita bicara dari goals ya, dari mitranya, sekarang justru di dalam persaingan dunia digital, perusahaan-perusahaan digital seperti DigiSmart Pro ini kan tidak satu, ini banyak juga sekarang orang sudah peduli terhadap ini. Tantangan terbesarnya apa untuk menjadikan ini sesuatu layanan jasa yang di masa-masa dulu nggak ada gitu lah kan, dan itu memang sesuai dengan kebutuhannya saat ini. Tantangannya apa yang paling berat? Tantangannya yang cukup berat yaitu adalah ketika orang itu menganggap bahwa ini bisa dikerjakan sendiri. Ya, dikerjakan sendiri. Jadi ada dan menganggap hanya Instagram lah, hanya Ya, jadi mereka beranggapan bahwa ini bisa dikerjakan, terus kemudian karena ini bisa dikerjakan, akhirnya mereka ya sudahlah, mereka kerjakan sendiri aja. Tapi kita bilang tadi adalah konsistensinya itu. Dan terus kemudian kita melihat juga sisi-sisi lain, baik dari sisi bagaimana pembuatan videonya, terus kemudian pembuatan quotes yang seperti kita atur setiap hari, dan kita memiliki khusus yaitu yang namanya kalender konten. Jadi 1 bulan itu klien kita
sudah tahu nih apa yang akan mereka bicarakan pada konten mereka dan sebagainya. Jadi benar-benar terperinci. Baik, jadi proses pendampingan, knowledge dan juga pemasaran secara digital memang perlu pengetahuan khusus dan pastinya juga perlu fokus khusus. Kita masih akan berbincang ini masih dengan Mas Fajri sesaat lagi. Pemirsa, tembakan atau goals dalam marketing digital, kita lebih fokus ke marketing digital karena memang DigiSmart Pro ini lebih ke arah sana pendampingannya, termasuk juga mungkin kalau ini pendampingan ke pemasaran kalau sudah di marketplace. Sebetulnya tadi tembakan dan kekuatan apa yang harus dipunyai oleh sebuah brand atau misalkan pemasaran produk agar tadi kalau kita bicara platformnya TikTok adalah agar masuk FYP ini. Ya. Atau kalau misalkan di Instagram itu ada memang sponsor yang bisa di boost ya. Ya. Lalu kalau kita bicara di marketplace pastinya promonya sehingga orang mau masuk ke marketplace ini. Dan marketplace yang seperti apa yang bisa kita pilih? Karena sekarang begini, pemerintah daerah ataupun juga bekerja sama dengan swasta itu juga bikin marketplace. Betul. Yang artinya localize dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita mau nendang, kalau kita mau produk kita itu optimal di dalam pemasaran digital, harus di mana dan bagaimana? Itu gimana Mas Fadli? Oke, baik. Biasanya orang ingin berpromosi itu untuk shortcutnya ya di marketplace. Ya, shortcutnya di marketplace. Nah, sekarang banyak dinas ataupun instansi-instansi yang membuat marketplace sendiri. Dan biasanya itu lama-kelamaan itu tutup. Ya, kenapa? Karena memang berat. Ya, berat kalau misalkan untuk marketplace. Bersaing dengan ya. mall digital yang gede ya. Mall digital yang gede seperti Shopee, Tokopedia, terus kemudian Bukalapak dan lain-lain ya. Itu mereka itu sudah memang raksasanya lah ya. Yes. Jadi kita melihat sekarang ada satu marketplace pun yang nasional juga sebentar lagi mungkin akan close ya. Kenapa? Karena memang marketplace ini mereka biasanya kan bakar uang nih Bu, ya bakar uang dan sebagainya, gratis ongkir dan sebagainya, dan ini juga akhirnya membuat mereka itu kewalahan sendiri. Nah kita sebenarnya algoritma yang ada di digital marketing itu biasanya kita harus ikuti terus. Ibaratnya tuh seperti tabuhan gendang yang kita itu adalah penarinya. Begitu gendangnya cepat, ya kita mengikuti gaya yang cepat. Tapi begitu slow, ya kita ikuti slow. Nah, sama hanya seperti itu. Marketplace A, B, dan C ini ada yang dulunya naik sekali, tapi sekarang terjun bebas dan sebagainya. Nah, itu juga gitu. Kita harus mencari momen yang tepat saat kapan kita harus pindah. Misalnya ketika ini kencang, kita ikuti di sini. Ya kan, apalagi kita ini sebagai user, sebagai orang yang memiliki toko di dalam marketplace itu, kita harus mengikuti dong mana yang paling laku itu yang kita ikutin kan. Logikanya seperti itu. Nah, itulah yang biasanya kita informasikan kepada UMKM dan sebagainya. Kali ini kita ikut A. Besok bisa saja kalau A ini agak turun ya kita ikut yang B dan sebagainya. Atau buka di semua semua platform. Atau kita buka di semua platform. Oke, kok toh gratis juga ya? Ya, gratis ya. Tapi kalau misalkan itu memboost-nya seperti Ibu bilang tadi, ya kita harus beriklan. Tentunya harus beriklan. Iklan itu main di sosial media. Nah, iklan itu kita mainkan di sosial media. Sekarang iklan itu banyak sekali. Misalnya FB Ads, terus kemudian IG Ads, bahkan sekarang itu TikTok Ads sekarang juga seperti itu. Nah, ketika kita bicara beriklan di platform-platform sosial media, mungkin yang kalau perusahaan-perusahaan yang berbisnis itu paham. Betul. Tapi tidak semuanya seperti itu, khususnya mungkin UMKM, wah duit lagi, budget lagi. Nah, bagaimana memberikan pengertian kepada mereka bahwa itu penting? Ya, beriklan itu mau nggak mau kita harus lakukan kalau kita berbisnis, kita ingin maju. Beda halnya, kan ada dua nih dalam platform digital, itu kita mau pilih dua mazhab katanya gitu ya. Mazhab pertama organik, mazhab kedua yaitu iklan atau ads, ya kan? Nah, kita mau mana?
kalau kita mau organik, berarti kita harus bangunnya lebih capek. Yes. Ya, bangunnya lebih capek, terus kemudian brandingnya harus lebih kuat dan sebagainya. Terus kemudian ada shortcut, yaitu adalah iklan atau ads tadi. Dan itu harus berbayar pastinya. Nah, bayarnya itu kita bisa, kalau di Digismart Pro, kita bisa ngasih semacam advice kepada calon klien kita ataupun klien kita, bahwa kita bikin saja yang namanya iklan itu bertahap. Misalkan kalau kita nembak kata kunci atau keyword tertentu yang ingin, misalkan kayak kerajinan Kalimantan. Kalau itu ternyata keyword itu banyak sekali yang menghajar atau mengklik dan sebagainya, pasti kita boncos. Nah, kita akan ambil yang namanya long tail keyword. Ya, long tail keyword itu artinya tidak hanya 2 kata, kita bisa ambil 4 kata, 5 kata dan sebagainya, supaya jangan terlalu kita mengeluarkan budget yang banyak. Atau misalkan kita bertahap dulu, lakukan dulu misalnya dengan budget yang sedikit. Misalkan perharinya 25.000 dulu. Terus kemudian ternyata 25.000 nih gimana nih perkembangannya? Kalau masih belum nendang, mungkin kita tambah 30.000 dan sebagainya. Sehingga nanti kita bisa mengukur budget yang kita keluarkan sesuai dengan konversi yang kita dapat. Baik. Bicara algoritma, bicara statistik, biasanya klien kan nggak sabar. Betul sekali. Klien nggak sabar. Betul. Kalau tadi mengikuti, apalagi kalau yang nggak mau keluar budget, organik aja lah gitu kan. Tapi kok nggak nendang-nendang, nggak kena-kena, atau akhirnya di-push dengan tadi nge-boost iklan dan lain sebagainya. Tapi kok juga nggak nendang, bertahap dan lain sebagainya. Kan ada juga yang melakukan shortcut akhirnya dengan melakukan kolaborasi dengan para public figure ya kan, atau mencari BA dan sebagainya. Menurut Mas Fajri sendiri, efektif mana? Apakah pelan-pelan dengan cara tadi kita ambil yang pakai berbayar ya dengan boost, sehingga algoritmanya juga nanti akan perlahan-lahan naik, atau kolaborasi dengan para pesohor itu dengan public figure, sebetulnya seperti apa? Tentunya semuanya itu adalah bagian dari marketing ya. Nah, jadi kalau misalkan kecenderungan kita ini adalah produknya apa dulu nih. Misalnya kalau produknya kecantikan, mau nggak mau mereka harus memakai yang namanya selebgram atau brand ambassador. Kenapa? Karena itu sangat cocok. Tapi kalau misalkan produknya itu adalah seperti yang kita kelola sekarang, salah satu contohnya adalah Alkah Alkah kematian gitu kematian. Ya. Kan nggak mungkin kita minta testimoni penghuni kubur ya. Baik. Jadi kita menggunakan, yaitu adalah brandnya yang kita naikkan. Brandnya kita naikkan bahwa Alkah itu seperti apa. Alkah itu misalkan punya fasilitas ambulan, fasilitas macam-macam, sehingga ketika orang itu bingung, ketika ada keluarga yang meninggal, mereka nggak bingung lagi. Jadi one stop service ditanya dari Alkah tersebut bisa membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah ketika ada musibah. Artinya layanan yang diberikan atau advice yang diberikan disesuaikan dengan produknya seperti apa. Betul. Baik, ada kebanyakan orang atau mungkin yang punya brand atau yang punya produk itu nggak sabar tadi. Betul. Nggak sabar. Lalu ketika bicara algoritmanya nggak naik-naik. Statistiknya gitu-gitu aja, penjualannya low, padahal aku sudah bayar banyak dan sebagainya. Segala cara sudah dilakukan. Nah, biasanya teman-teman di Digismart Pro itu bagaimana menjawab pertanyaan yang ingin ketersegerakan, tapi pasti kaitannya juga dengan produk. Nah, itu seperti apa? Orang, saya sudah bayar loh, saya sudah ikuti, tapi ternyata kok nggak laku gitu. Nah, itu bagaimana? Ya, jadi gini, kita semua itu selalu kalau ibarat orang Banjar bilang itu bekelahi berdahulu. Bekelahi berdahulu. Jadi dibuka di depan. Jadi di depan itu kita ada MOU kan. Ada MOU. Jadi disclaimer-nya jelas ya. Itemnya bagaimana. Karena kalau kita misalnya dia inginnya itu membangun brand, kita nggak bisa, loh kok nggak ada konversi, kok nggak ada closing dan sebagainya. Nah, ini mungkin salah kaprah ya intinya. Kalau membangun brand tentunya kita harapannya itu pasti jangka panjang. Ya kan? Karena membangun brand kan menanamkan image dan sebagainya, itu kan cukup sulit ya. Tapi itu akan mengena nanti pada saatnya.
ketika itu viral dan sebagainya, itu akan benar-benar dia akan menikmati hasilnya. Seperti kita memupuk tanaman dan sebagainya, kan lama, masih nunggunya itu masih lama. Nah, tapi kalau dia nggak sabar, sebenarnya kita kasih solusi, yaitu adalah ads. Ya, kita kasih ads pun bagaimana caranya, tentunya kita melihat, makanya kita siapkan yang namanya marketing intelligence. Apa pergerakan kompetitor terdekat mereka. Nah, itu yang kita bisa ini loh Pak, marketing kita melaporkan bahwa secara intelijen kita, istilahnya ini kompetitor Anda melakukan A, B, dan C. Nah, kira-kira kita bisa nggak melawan seperti itu? Nah, jadi kita nasihatkan seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan ya. Seperti itu. Baik, ketika kita berbicara berbisnis dan dagang itu adalah hal yang berbeda. Berbisnis atau marketing itu adalah long term, tadi penguatan brand awareness. Sementara dagang memang hari ini jualan maunya langsung keluar duitnya itu ya. Betul sekali. Nah, kalau dilihat dari berbagai klien yang saat ini dipunyai oleh DigiSmart Pro, itu apakah kondisi di Kalsel atau ambil sampel dari klien-kliennya sudah bisa memahami posisi marketing yang beda dengan posisi dagang? Ya, kita memang memiliki beragam ya, yang ada yang berhenti juga ada pastinya ya. Mereka tadi ibaratnya menganggap semua itu adalah hard selling. Jadi mereka promosi yang hard selling, ibaratnya kayak seperti diskon beli 2 gratis 1 dan sebagainya, sehingga orang langsung beli dan lainnya. Tapi kan kita sudah katakan tadi bahwa yang namanya membangun brand itu harus effort yang luar biasa. Membiasakan orang tentang brand kita dan sebagainya. Nah, di sini beberapa di antara mereka itu ada yang nggak sabar. Nggak sabar, terus akhirnya wah juga tidak ada yang peningkatan katanya secara konversi atau secara penjualan dan sebagainya. Nah, itu ada yang memang mereka berhenti, terus ada yang mereka sadar bahwa saya lagi membangun brand nih, saya ingin menancapkan nih, kalau misalkan beli menyebut 1A terus kemudian tercetuslah brand mereka. Nah, ini yang lagi diproses. Beberapa CEO ataupun pimpinan perusahaan yang kita bekerja sama sudah mulai mengerti bagaimana membangun brand. Jadi mereka agak lebih sabar daripada yang orang yang langsung pengen jualan. Jualan. Baik, menarik lagi adalah tadi disentuh soal viral. Nah, dulu ada istilah bad news is good news, ya kan? Viral itu sekarang memang dikejar orang juga. Mau viralnya adalah hal yang kontroversi, tetapi ternyata ketika dia melakukan kontroversi walaupun sifatnya sementara seperti kembang api, tapi ternyata banyak juga brand nempel di keviralan itu, baik ke personnya ataupun situasinya. Nah, kalau di DigiSmart Pro biasanya menyarankan apa kepada klien yang ingin memanfaatkan sebuah keviralan? Jadi gini, kita membangun keviralan itu tentunya dengan kalau bisa sih dengan organik. Jadi tidak melakukan suatu hal yang kontroversi untuk mendapatkan, dan itu biasanya kontroversi. Berarti jalur baik lah ya. Jalur baik Bu, kita white hat lah istilahnya. Berarti masih belum berani nih. Belum, ikut yang perang bad newsnya itu ya. Nggak berani kita, terus terang nggak berani, karena itu juga image-nya ke kita. Dan biasanya yang kontroversi itu cuma sebentar. Begitu viral naik, habis itu down. Nah, kita kan inginnya perusahaan kita langgeng Bu. Baik. Karena kita tahu pemirsa bahwa di era digital ini banyak orang memanfaatkan dengan segala cara. Bahkan perseteruan, kontroversi, viral yang meninggi sekali tapi halnya sebetulnya buruk, ternyata itu menghasilkan endorse yang besar ternyata. Betul. di dalam Instastory-nya atau di dalam sosial medianya. Tapi ini tidak dilakukan oleh DigiSmart Pro ya. Tetap pakai jalur baik-baik saja. Kita masih akan ngobrol lagi masih dengan Mas Fajri sesaat lagi.
Pemirsa, kita lagi seru bicara soal branding dengan menggunakan digital. Ini menarik ya, tadi kita sudah bicara mengupas mereka yang memang outputnya adalah profit atau margin atau tadi penjualan ya, ujung-ujungnya margin dan profit ini. Tetapi ternyata tidak semua perusahaan yang dihadapi atau yang memerlukan platform digital itu ujungnya adalah profit. Bisa juga tadi awareness, kekuatan brand. Seperti mungkin perusahaan-perusahahan yang ingin dikenal bahwa dia melakukan filantropi, dia melakukan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Nah, bagaimana memaintain, apakah di Smart Pro itu sudah ada klien yang seperti ini atau rata-rata semua marketing atau pemasaran dengan produk? Oke, baik. Untuk produk memang kita khususan ke marketplace kalau misalkan mereka yang sellingnya cepat lah ya. Terus kemudian karena di sana kita akan sediakan pelatihan, terus kemudian sediakan juga bagaimana mereka memanage produk dan sebagainya, membuat foto produk dan sebagainya. Bahkan kita juga ada orang-orang yang bahkan UMKM itu dia nggak punya produk tapi mau berbisnis online. Nah itu kita sediakan produknya. Ya kita sediakan produknya. Terus kemudian ada lagi adalah perusahaan satu misalkan kayak middle to low ya. Mereka memiliki produk tapi nggak mau repot ngurus, nggak mau repot kelola produk tersebut untuk dijual online. Itu juga kita ambil. Kenapa? Karena dia bisa kita kelola marketplace-nya. Jadi mereka tinggal duduk manis, kita yang uploadkan, kita yang jualkan dan sebagainya. Mereka ketika laku kita hanya kontak mereka bahwa ini laku, tolong dikirim segera. Nah itu seperti itu. Jadi kayak kalau orang dulu itu namanya kulakan tuh apa? Maklar gitu ya. Betul sekali. Broker lah istilah sekarang. Broker betul. Dan di era digital itu memungkinkan ya. Sangat memungkinkan. Tidak punya produk, tidak punya, yang penting punya toko online itu sudah bisa. Betul. Jadi gini, kita adalah satu kalau dibilang konsultan juga sekarang sudah tingkatannya lebih di atas konsultan ya karena kita agensi sistemnya. Ya, jadi dan itu orang-orang yang seperti itu banyak sekali. Mereka nggak mau repot, pokoknya saya mau kamu yang kelola ini, tinggal kita akhirnya misalnya bagi hasil atau bagaimana dan itu. Atau misalkan kita dikasih fee sekian, terus kemudian kita yang kelola dan sebagainya, itu macam-macam, ada yang seperti itu. Nah, ada nggak klien yang memang murni brand awareness? Brand awareness saja, sulit kayaknya Bu. Ada cuman maksudnya masih di tengah mungkin iya. Ya masih di tengah iya. Jadi mereka juga tetap melihat revenue-nya bagaimana nih. Tetap ujungnya ke penjualan ya. Betul. Tapi kita melihat bahwa kita selalu karena setiap bulan kita ada report. Misalkan dari sosial medianya ini jangkauannya naik atau turun. Nah, kalau misalkan kita melihat misalnya hari ini dia punya follower misalnya di Instagram misalnya 2.000. Nah, ketika kita report pada saat monthly report kita ada peningkatan yang signifikan, biasanya mereka oke aja, nggak masalah. Kalau memang mereka itu cenderungnya ke brand, ya. Dan itu kita selalu report misalnya jangkauan bagaimana, terus kemudian interaksi apa yang terjadi, ada yang nanya apa enggak. Itu kan juga diinginkan oleh mereka. Nah ini yang kita itu yang disiapkan laporannya. Betul. Ya, kita juga siapkan seperti itu. Baik, ada hal menarik di era digital dengan kemampuan orang yang terutama anak-anak muda ya semakin kreatif. Mungkin timnya Mas Fajri kita juga nggak tahu semakin kreatif semakin jago dan lain sebagainya. Apa yang tidak mungkin kan kata bahasanya seperti itu. Ketika kita melihat sebuah platform ternyata view-nya bagus, terus tampak dalam tanda kutip responnya bagus, ternyata ujungnya adalah bot. Ya, nah ini bagaimana membedakan? Pasti kan nanti sementara mungkin sudah ada disclaimer MOU dengan klien bahwa kami membantu marketing loh. Views-nya sudah bagus, statistiknya sudah bagus, tapi belum ada penjualan. Lalu alasannya adalah itu. Jangan-jangan yang nge-like di situ, yang views di situ adalah permainan digital juga. Nah, ini bagaimana Anda meyakinkan klien bahwa ini selain dengan kekuatan organik digitalnya, tapi di situ ada kejujuran. Iya. Baik. Pertama kalau misalkan itu robot ya, robot ini kadang biasanya turunnya cepat.
Misalkan kayak orang, bubble ya, kayak bubble. gitu. Begitu orang misalkan membeli follower misalnya, 5.000 beli follower, terus kemudian besoknya bisa jadi langsung turun bahkan hilang semua bisa. Nah, tapi kita untuk mempertahankan ini, kita tentunya reputasi kita yang kita pertaruhkan. Kalau kita robot, mungkin kita hanya sekedar jualan aja. Jualan jasa, misalnya jual menaikkan follower atau jasa membuat like dan view dan sebagainya. Tapi arahnya nggak ke situ ya? Iya, tapi nggak arah ke situ. Tidak akan ke situ. Jadi kita tidak berani ke situ. Baik, tidak berani ke situ. Saya mau kasih tantangan satu. Kita di 2023 menuju 2024. Ini banyak person yang sedang menguatkan personal brandingnya dan dia tidak punya kemampuan untuk arrange itu. Apakah Digi Smart Pro juga sudah mengarah ke situ untuk membantu para politisi untuk berada di posisi itu dengan tadi tidak menggunakan bot dan lain-lain. Kayaknya agak susah itu. Gimana? Memang begitu ya, tapi itu adalah tantangan bagi kita. Ya, tantangan bagi kita bagaimana sebenarnya kita sudah memulai itu dengan cara yaitu memperbanyak yang namanya pertama dari karyawan kita, ya dari karyawan kita, terus kemudian dari kita selalu membuat itu adalah misalkan satu perusahaan. Kita mengedukasi perusahaan tersebut, misalkan gini nih, ada satu perusahaan atau bahkan kampus saja yang klien kita selalu pertama itu mengasesmen dulu. Ya, kira-kira minusnya di mana nih? Dari pelayanannya kah atau dari sosial medianya dan sebagainya. Kita tes dulu nih, misalnya punya Instagram dia, kita chat dulu. Pas respon apa enggak? Kalau dia tidak pas respon berarti poin minus kan satu. Terus kemudian dan ini yang harus di-maintain ya? Harus di-maintain. Terus kemudian WhatsApp-nya mereka menampilkan WhatsApp di bio-nya mereka. Terus kira-kira ketika dihubungi pas respon enggak? Terus mereka bisa menjelaskan enggak produk-produk yang ada. Nah, ini adalah kalau mereka lambat, nah ini adalah klien kita. Dan langsung masuk gitu ya. Oh, ternyata begitu strateginya untuk dapat klien. Betul. Jadi ketika mereka datang ke kita asesmen dulu. Ketika asesmen, kalau mereka cepat segala macam, buat apa kita lagi gitu kan? Apa yang kita bisa bantu nanti malah jadi bumerang bagi kita. Nah, bagaimana dengan person to person? Wah, kita terbuka sekali. Bahkan itu tantangan bagi kita. Ya, tantangan bagi kita tentunya kita membuat mereka itu adalah misalkan ada politisi atau siapapun, entah selebgram yang ingin naik dan sebagainya, itu tantangan sekali bagi kita. Dan itu belum kita mendapatkan klien yang seperti itu. Jadi terbuka untuk itu. Pasti terbuka. Sementara masih B2B ya, masih bisnis to bisnis, betul-betul mengangkat di dunia ini. Baik, terakhir dari obrolan kita. Sebetulnya hal tersulit apa dari bisnis digital ini? Baik Anda sebagai fasilitator, kita katakan begitu ya. Jadi di Digi Smart Pro ini kan fasilitator untuk membantu, maupun mereka yang menjadi klien dengan berbagai ragam, itu tadi personal maupun perusahaan, ataupun juga tadi hal-hal yang memang memerlukan kekuatan brand awareness di dunia digital. Biasanya kita kalau melihat ini dari manpowernya, ya manpowernya kadang kita melihat beberapa ketika kita misalkan open rekrutmen dan sebagainya, ini sedikit sekali yang melamar, yang mau gabung dan sebagainya. Mungkin mereka menganggap bahwa pertama digital itu tidak misalnya tidak banyak peminatnya. Tidak banyak peminatnya untuk aplikan ya. Kalau mungkin seperti sales atau bidang-bidang tertentu itu mungkin banyak sekali. Nah, kita berharap di sini akan banyak sekali tumbuh SDM ke depannya untuk menjadi digital marketer. Terus terang kalau di Jawa, terus di Jakarta, ini benar-benar incaran. Pekerjaan ini adalah satu incaran. Kenapa? Sekarang kantornya nggak jelas katanya ya. agak sulit untuk membuktikan kepada calon mertua katanya. Betul. Bisa jadi, Bu. Bisa jadi. Walaupun rekeningnya biasanya sekarang mah kenceng-kenceng ya. Amin ya Allah. Baik. Menarik sekali pemirsa bahwa ini adalah eranya, ya kan.
baik berbisnisnya, lahannya, tadi kemitraannya dan kolaborasi menjadi sangat penting. Tidak semua orang melek digital. Karena itu berbisnis di dunia digital sebagai fasilitator ternyata juga menarik dan punya peluang yang luar biasa. Baik, di akhir obrolan kita Mas Fajri, apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka yang saat ini belum melek digital atau masih separuh-separuh, atau juga memang sudah tahu cuma tadi belum tertarik untuk bisa menyamakan secara ilmu, secara prakteknya ataupun juga secara layanannya secara digital. Oke, baik. Bagi kami untuk para pengusaha ataupun UMKM dan sebagainya, kalau seandainya Anda ingin melek digital itu sangat mudah sekarang. Ya, sangat mudah itu Anda sendiri sebenarnya bisa belajar. Sekarang itu banyak sekali YouTube ya atau platform-platform yang ada baik video, e-book dan sebagainya untuk Anda belajar dunia digital marketing. Dan ini sangat diperlukan sekali. Jadi ke depan mungkin kita sistemnya nggak ada lagi yang konvensional ya, walaupun tidak bisa meninggalkan ya, tapi semua itu dengan digital. Kita merasakan ya, mungkin ketika saya melakukan yang namanya pelatihan Ibu, saya tanya kepada para UMKM, di antara di sini siapa yang sudah jualan online misalnya. Mereka menjawab mungkin hanya 10% atau bahkan 5%-nya saja yang menjawab sudah di Instagram, di Facebook dan lain-lain. Tapi saya bilang ketika saya tanya, di antara semua hadirin yang ada di sini, siapa yang sudah pernah belanja online? 99,9% mereka sudah. Artinya di sini mereka punya smartphone itu lebih konsumtif ya. Konsumtif. Okay. Nah, itulah saya bilang itu pasar kita, bahwa ternyata di ruangan ini saja saya bilang itu 99,9% mereka sudah pernah belanja online. Ya. Nah, ini yang melihat bahwa artinya kecenderungan orang untuk berada di digital itu luar biasa. Bahkan menurut survei itu bahkan 8 jam orang itu berada di internet daripada dia berada di tempat lain. Walaupun kerja kadang juga masih nge-net. Seperti itu. Jadi yang paling bete dalam kehidupan saat ini adalah ketika tadi kuota habis atau jaringan tidak lancar karena ya itu tadi bisa mengganggu segala sesuatu. Atau HP tertinggal. HP tertinggal. Dompet tertinggal nggak masalah. Tidak masalah. Karena di situ ada transaksi, kita berprasangka baik, ada transaksi, ada bisnis besar yang termasuk juga hanya sekedar stalking. Dan kalau hanya stalking saja tidak menghasilkan sesuatu, rugi ya. Betul. Oke, baik, mari kita berbisnis, kita mulai belajar dengan menyesuaikan eranya dan kita mengambil keuntungan dari dunia digital ini. Baik, kalau pelatihan-pelatihan biasanya dilakukan juga kan sekarang tadi dikatakan kita boleh belajar dan bisa belajar di mana saja. Kita pertama bulan kemarin sudah mengadakan pelatihan scale up for your business. Artinya para top manager kita undang untuk mengikuti pelatihan kita, yaitu sudah dilakukan kemarin di salah satu hotel bintang 4 di Banjarmasin. Terus kemudian yang selanjutnya adalah yaitu marketplace masterclass. Nah, di mana di sini sasarannya kita UMKM. UMKM atau orang yang mau berbisnis, mereka nggak tahu caranya bagaimana supaya online. Atau misalkan para pelajar, ibu rumah tangga, ataupun pengangguran mungkin yang ingin berbisnis online. Nah, ini kita bongkar rahasianya supaya mereka mendapatkan omset yang maksimal. Oke, artinya mari sama-sama melek digital. Karena ini pasti tidak akan rugi dan memang sudah saatnya kita tidak membatasi usia ya. Betul. Tidak membatasi usia untuk bisa ramah dengan digital ini. Baik, terima kasih Mas Fajri. Mudah-mudahan ini menjadi insight tersendiri untuk pemirsa dan juga masyarakat yang saat ini menyaksikan karena ini menjadi penting sekali. Sukses untuk DigiSmart Pro. Kita tunggu lagi apa gebrakan-gebrakannya. Tadi masih katanya pelan-pelan. Nah, kita akan lihat nanti di sesaat lagi mungkin kita akan ramai dengan personal branding. Kita akan dengarkan nanti
pengalamannya pendampingan terhadap personal branding secara digital. Saya Diana Rosyanti dan Mas Fajri, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan jumpa lagi di Bincang Bisnis berikutnya. Selamat malam.